Shalom semuanya. Baik, kalau Bapak Ibu itu senang sekali dengan sebuah judul khotbah. Ya, saya ingin menyampaikan dengan tema apakah manusia hidup hanya untuk mati? Apakah manusia hidup hanya untuk mati? Dalam Filipi pasal pertama ayat 21. Tetapi kita baca dulu di ayat 19 sampai 22. Mari baca dulu. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatan oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan adalah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun matiku, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jika aku harus hidup dalam dunia ini, itu berarti aku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku nggak ngerti. Aku tidak tahu. Nah, apakah manusia hidup hanya untuk mati? Pertanyaannya sederhana. Apakah manusia hidup hanya untuk mati saja? Enggak. Manusia diberikan mandat oleh Tuhan. Dengan tujuan apa? Manusia diberikan mandat kepada Tuhan dengan tujuan agar manusia dikembalikan kepada rancangan semula Allah. Seperti di Kejadian 1 ayat 26, 27, 28 itu dikatakan bahwa manusia diberikan kehendak bebas dengan tujuan apa? Supaya dia berkuasa atas alam semesta dan juga supaya rencana Allah itu digenapi di dalam setiap hidupnya. Dalam Roma 8:29 dikatakan, Roma pasal 8 ayat 29 dikatakan bahwa sebab semua orang yang dipilih dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya anaknya itu menjadi sulung di antara banyak saudara. Semua orang yang dipilih dari semula, mereka juga ditentukan dari semula. Jadi kita yang dipilih sebagai umat percaya, umat kesayangannya Tuhan itu ingin bahwa kita harus bekerja keras di dalam hidup ini, supaya kita bekerja menghasilkan buah yang terbaik bagi Tuhan. Hidup hanya satu kali loh saudara. Apakah manusia hidup hanya untuk mati? Tidak. Sekali lagi, apakah manusia hidup hanya untuk mati? Tidak. Manusia diberikan mandat dengan tujuan agar dikembalikan lagi kepada rancangan semula Allah, supaya rancangan semula Allah itu dapat digenapi dalam hidup umat percaya. Makanya Tuhan itu memberikan kita setiap proses dilema dalam kehidupan kita dengan tujuan Dia ingin memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Sebab dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan bahwa
Aku tahu rancangan apa yang ada padamu mengenai aku tahu mengetahui sebab aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Lalu baca lagi dia dalam Amsal 23 ayat 18 dikatakan bahwa Amsal 23 ayat 18 dikatakan bahwa karena masa depan itu sungguh ada dan harapanmu itu tidak akan hilang. Manusia diberikan mandat supaya hidup ini menjadi hidup yang memberikan buah. Kita hidup cuma satu kali, diberikan kesempatan sama Tuhan hidup hanya satu kali untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya saudara ya, makanya janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Allah. Mintalah hikmat untuk menjalani hidup ini saudara, agar hidup ini menjadi hidup yang memberikan buah, pekerjaan yang memberikan buah kehidupan bagi banyak orang. Kembali lagi ke Filipi. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Maksud ayat ini adalah kita mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Pengenalan akan Kristus membawa kita ke satu dimensi di mana kita mau sungguh-sungguh mengenal Allah lebih dalam lagi melalui sikap kerendahan hati. Sikap kerendahan hati itulah kunci utama dalam pengenalan akan Kristus. Tetapi jika aku harus hidup dalam dunia ini, Rasul Paulus mengatakan bahwa kalau aku harus bertahan di dalam dunia ini, aku berarti harus memberikan buah. Bekerja untuk memberikan buah. Jadi mana yang aku harus pilih? Aku tidak ngerti. Tetapi dalam hati Rasul Paulus, justru yang paling penting adalah pengenalan akan Tuhan itu jauh lebih penting. Makanya hidup hanya satu kali. Apakah hidup hanya satu kali? Tidak saudara. Bekerja keraslah dalam menghadapi setiap situasi yang ada. Mintalah tuntunan hikmat dari kuasa Tuhan. Kuasa Roh Kudus pasti akan menuntun hidupmu menjadi hidup yang memberikan manfaat dan berjalan di atas kemustahilan, berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, agar hidupmu menjadi hidup yang bermanfaat bagi orang di sekitarmu. Amin. Tuhan memberkati.